Hai guys, apa kabar semua? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Mudah-mudahan tetap semangat menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Penghuni rumah tua di pinggir kota. Di pinggir kota, tersembunyi di antara pepohonan pohon, rimbun dan jalan berbatu yang jarang dilalui, berdiri sebuah rumah tua dengan dinding berlumut dan jendela retak. Rumah itu sudah ada sejak zaman kolonial, diwariskan dari generasi ke generasi. Namun kini hanya ada satu penghuni di dalamnya, seorang perempuan misterius bernama Larissa. Orang-orang di sekitar percaya bahwa Laris bukan manusia biasa. Desas-desus menyebutkan bahwa ia adalah arwah penasaran, atau lebih buruk lagi, seorang penyihir yang bersekutu dengan kegelapan. Siapapun yang berani mendekati rumah itu akan mengalami kejadian mengerikan. Namun, tak ada yang tahu kisah sebenarnya di balik perempuan itu. Hingga seorang pemuda bernama Dimas memberanikan diri untuk mencari tahu. Dimas adalah seorang jurnalis lepas yang gemar mengungkap misteri. Saat ia mendengar kisah tentang rumah tua di pinggir kota, rasa penasarannya membuncah. Ia mulai mencari informasi dari warga sekitar. "Saya pernah melihat bayangan di balik jendela," kata seorang pria tua di warung kopi. "Tapi itu bukan bayangan manusia." Matanya merah menyala. "Larissa?" tanya Dimas. Pria itu menggelang. "Entahlah, kalau kau ingin tetap hidup, jangan pernah dekati rumah itu malam hari." Dimas justru semakin tertarik. Malam itu, dia harus pergi ke rumah tua tersebut. Jalan menuju sana gelap dan sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Saat ia mendekati rumah itu, hawa dingin menyergapnya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika Dimas menatap jendela besar di lantai 2, ia melihat sesosok perempuan berdiri di sana. Matanya menatap lurus ke arahnya. Wajahnya pucat tanpa ekspresi. Dimas merinding. Ia mengangkat kameranya, tapi sebelum sempat memotret, perempuan itu menghilang. Dimas tidak menyerah. Esok harinya, ia kembali ke rumah itu. Kali ini di siang hari. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu kayu yang berderit keras. Aroma debu dan tanah basah menyambutnya. Di dalam, rumah itu tampak seperti berhenti di waktu lampau. Foto-foto hitam putih tergantung di dinding. Perabotan kayu tua tertutup kain putih. Namun, ada satu hal yang membuat Dimas merinding di lantai. Terdapat bekas cakaran panjang di kayu, seolah-olah telah berusaha keluar dari ruangan itu dengan paksa. Saat Dimas melangkah lebih jauh, suara langkah terdengar dari lantai atas. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan-lahan, ia menaiki tangga, dan di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu terbuka sedikit. Ketika ia mendorongnya, matanya membelalak. Di dalam ruangan itu, Laris duduk di depan cermin besar. Tapi anehnya, bayangannya tidak tampak di dalam cermin itu. "Sudah kuduga kau akan datang." Suara Laris lirih, namun menggema di ruangan. Dimas tercekat. "Siapa kau sebenarnya?" Laris menoleh perlahan. Aku adalah seseorang yang seharusnya tidak ada." Tiba-tiba, ruangan bergetar. Angin dingin menerpa wajah Dimas. Dari balik cermin, tangan-tangan hitam mulai keluar, mencengkeram Larissa. Laris menjerit. "Mereka datang, pergi sebelum terlambat." Namun sebelum Dimas bisa bergerak, tangan-tangan itu merenggut Larissa ke dalam cermin. Suaranya bergema di seluruh rumah, dan kemudian, hening. Dimas terletak. Ia melihat cermin itu hanya pantulan kosong yang tersisa. Laris telah menghilang. Sejak malam itu, bayangan di balik jendela tidak pernah terlihat lagi. Namun, orang-orang masih mendengar suara bisikan dari rumah tua itu. Dan Dimas, ia tidak pernah lagi membicarakan tentang rumah tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun satu hal pasti, Laris mungkin telah menghilang. Tapi sesuatu yang lain mungkin telah menggantikan tempatnya. Apaan? Setelah malam mengerikan di rumah tua itu, Dimas berusaha melupakan semuanya. Namun, setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Laris berdiri di balik cermin, menatap dengan mata kosong, bergerak tanpa suara. Mimpi itu terus berulang hingga suatu malam, ia mendengar sesuatu di dalam ruangan. Suara ketukan pelan di cermin di sudut ruangan.
Dimas menoleh, jantungnya berdegup kencang, cerminnya berembun, dan di tengahnya terbentuklah tulisan yang tampak diguris dari dalam. "Tolong aku." Dimas terperanjat. Leris masih ada di sana. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad, ia memutuskan kembali ke rumah tua itu. Malam itu, Dimas kembali menembus kegelapan rumah tua. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Udara di sekelilingnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Saat ia membuka pintu rumah, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ruang tamu yang tadinya berdebu kini terlihat bersih. Lilin-lilin menyala dengan sendirinya di sudut ruangan, seolah-olah rumah itu menunggunya. Dimas berjalan ke lantai atas, menuju ruangan tempat Leris menghilang. Cermin besar itu masih ada di sana. Namun kali ini, permukaannya bergetar seperti udara yang beriak. Saat Dimas menyentuh cermin itu, terdengar suara menggema di telinga. "Kau harus cepat, mereka datang." Tiba-tiba, sesuatu meraih tangannya dari dalam cermin dan menariknya masuk. Dimas terjatuh di sebuah tempat yang gelap dan dingin. Langit berwarna merah darah. Pohon-pohon berbentuk bengkok seperti tangan yang mencakar. Di tempat yang aneh, dia melihat Lerisa. Ia tampak lebih pucat dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi luka-luka. Dan di belakangnya, sesosok makhluk mengerikan dengan mata hitam dan senyum lebar mengintainya. "Dimas, kau harus membebaskanku sebelum dia datang sepenuhnya," seru Lerisa. Dimas berlari ke arahnya, namun tiba-tiba tangan-tangan hitam keluar dari tanah, membulat di kakinya, menariknya ke bawah. Makhluk itu tertawa. "Kau datang untuk menyelamatkannya, tapi sekarang kau akan menggantikannya." Dimas berusaha melepaskan diri, namun semakin ia melawan, semakin kuat tangan-tangan yang mencengkeramnya. Leris berlari ke arahnya, memegang tangannya erat-erat. "Dimas, hanya ada satu cara, kau harus menghancurkan cerminnya dari dalam." Dimas mengerti. Dengan sisa tenaga, ia merogoh saku jaketnya, menemukan batu kecil yang ia bawa secara tak sengaja. Dengan menggunakan tenaganya, ia melemparkan batu itu ke arah cermin besar yang berdiri di belakang makhluk itu. "Kreak!" Cermin itu diretak, dan dalam hitungan detik, ledakan cahaya menerjang ke seluruh tempat. Dimas dan Leris tersedot oleh kekuatan yang luar biasa, melayang di antara cahaya dan kegelapan. Dimas terbangun di lantai rumah tua. Ia terengah-engah, gemetar. Ia menoleh ke samping, dan di sana, Leris juga muncul. Mereka berhasil kembali, namun itu salah. Ketika Dimas berdiri dan melihat ke arah cermin, dia tidak melihat bayangannya sendiri. Cermin itu hanya memantulkan ruangan kosong. Leris menatap dengan wajah pucat. "Dimas, ada sesuatu yang ikut keluar bersama kita." Dimas menoleh ke arah bayangan di sudut ruangan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Dan saat Dimas berkedip, sosok itu tersenyum di dalam bayangannya sendiri. Apaan? Dimas tidak bisa tidur sejak malam itu. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia tidak melihat bayangannya sendiri tetapi sesuatu yang lain. Sesosok makhluk mengerikan dengan mata hitam dan senyum lebar selalu berdiri di sana, mengawasinya dari balik kaca. Leris juga tidak baik-baik saja. Ia sering terbangun dengan cakar di tubuhnya, meskipun tidak ada siapapun di dalam kamarnya. Malam-malamnya dipenuhi bisikan aneh dan suara langkah kaki di sekitar tempat tidurnya. "Ada sesuatu yang ikut keluar bersama kita," bisik Leris suatu malam. Dan sekarang, dia ingin mengambil alih. Dimas mencoba mengabaikan ketakutannya, tapi semakin hari, makhluk itu semakin nyata. Dimas dan Leris kembali ke rumah tua di pinggir kota. Mereka yakin bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan menghancurkan akar kutukan itu. Saat mereka memasuki rumah, suasana sudah berbeda. Suara terdengar lebih jelas. Udara terasa semakin dingin. Di salah satu ruangan, mereka menemukan sebuah buku tua berdebu. Leris membukanya dengan tangan gemetar. "Aku ingat sekarang," gumamnya. Dimas merawat. "Ingat apa?" Leris menghela nafas panjang. "Aku bukan manusia." Dimas terdiam. Leris mulai menangis. "Aku dulu memang manusia, tapi aku sudah mati puluhan tahun lalu.
makhluk itu yang menahanku di balik cermin. Dan sekarang, dia ingin menggantikanku dengan seseorang yang baru kau, Dimas. Dimas mundur. Tidak, itu tidak mungkin. Leris menatapnya dengan penuh rasa bersalah. Aku tidak ingin kau bernasib sama sepertiku. Tapi terlambat. Cermin di ruangan itu bergetar hebat, dan dari dalamnya, makhluk itu keluar. Makhluk itu semakin jelas tubuhnya hitam, matanya kosong, senyumnya memperpanjang lebar. Ia menatap Dimas, seolah sudah menunggunya selama ini. Kau datang untuk menyelamatkannya, bisik makhluk itu, suaranya dalam dan bergaung. Tapi sekarang, waktumu habis. Dimas merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia menatap tangannya sendiri, kulitnya mulai retak seperti kaca. Aku mulai menghilang, bisiknya ketakutan. Leris menatap dengan mata penuh kesedihan. Dimas, aku bisa menggantikanmu. Dimas tersentak. Apa maksudmu? Leris menggenggam tangannya erat-erat. Aku bisa masuk kembali ke cermin dan membiarkanmu pergi. Makhluk ini membutuhkan pengganti, dan akulah yang seharusnya ada di sana. Tidak, Dimas berusaha menolak, tapi tubuhnya semakin melemah. Makhluk itu tertawa. Salah satu dari kalian harus masuk. Leris tersenyum tipis, air mata mengalir di pipinya. Aku sudah terjebak selama ini. Ini sudah seharusnya. Sebelum Dimas sempat berkata apa-apa, Leris berlari ke arah cermin. Aku akan menggantikan tempatku sendiri, teriakannya. Saat Leris menyentuh cermin itu, tubuhnya tersedot masuk. Makhluk itu berteriak marah, mencoba menariknya kembali, tapi sudah terlambat. Cermin itu bergetar hebat, lalu KREAK, cermin itu pecah berkeping-keping. Makhluk itu menghilang, dan Dimas terjatuh, nafasnya terengah-engah. Dimas membuka matanya. Rumah tua itu kini sunyi, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi gambaran mengerikan. Leris sudah pergi, dan bersamanya, makhluk itu juga menghilang. Dimas berjanji keluar dari rumah tua itu sebelum semuanya runtuh. Ia menoleh sekali lagi ke belakang, melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Di antara puing-puing kaca cermin yang pecah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berlapis. Sebuah bayangan di dalam pecahan kaca itu. Leris tersenyum dari dalam sana. Dimas menutup matanya, membiarkan air matanya mengalir. Rumah tua itu kini tidak berpenghuni lagi.